inda qiraatil, lakin yalzimu alla yatrukuha illam yatayassara dzalik. Dan kita jangan tinggalkan, itu yang tadi saya sebut tadi. Jadi kita sudah dibantu, sudah hajat kita sampai, kita lupa, kita tinggalkan Allah. Misal kita perlu lagi, kita panggil lagi Allah. Jadi selalu kita mengingat selalu kepada Allah Ta'ala. Itu makna daripada, diantara makna doa. Ada juga al-munajah. Nah itu. Jadi tetap aurat wal azkar, ini munajah. Munajah itu munajat. Munajat itu najah yang meminta. Munajah, ya Allah. Munajah wahiyal adiyah al-mushtamilah sunuful kalam fi taubah wa istighatha wal i'tidar wa izharul hub wa tadallul wal inkisar. Jadi munajah kepada Allah Ta'ala dalam doa-doa yang mengandung perkataan-perkataan yang kita sebut dalam doa. Kemudian dalam hal bertaubat, meminta ampun juga itu termasuk munajah. Wal istighatsah wal i'tidar, berlindung ya. Wal izharul hub, yang menghadirkan hati betul cinta, berharap dan merendahkan hati. Dan saat hati merasa tertekan dengan keadaan-keadaan yang kita hadapi dalam hidup ini. Itu kurang lebih mana doa seperti itu. Ada satu perkataan dari satu ulama besar, yaitu pengarang Ratibul Haddad, yaitu Imam Habib Abdullah bin Abdul Haddad radhiyallahu anhu berkata, al-awrad la tu'athir illa ma'al hudur wa la tanfa' illa ma'ad dawam. Jadi kalau kita sudah membiasakan zikir di pagi hari dan sore hari, itu wirid dan zikir kita tidak akan ada rasanya, tidak akan ada asar itu bekasnya, kecuali dengan hadirnya hati. Kita hadirkan hati, maka insya Allah akan dirasakan dari hasil wirid-wirid tadi. Wala tanfa'u illa ma'ad dawam. Dan wirid itu dan zikir doa tadi kalau kita tidak lakukan secara dawam, istiqomah, terus menerus, nggak ada manfaat sama sekali. Itu kurang lebih seperti itu. Baik, kita akan masuk ke bab utama, yaitu keutamaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fadilatul du'a, keutamaan berdoa. Di dalam satu hadis Nabi menyebutkan, dalam satu hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a ma'al mukhul ibadah. Wa tala qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Surat Al-Ghafir ayat 60. Nabi Muhammad SAW bersabda, doa itu adalah otaknya ibadah, sumber utama daripada ibadah. Mukh, otak. Jadi sebagai layaknya manusia itu otak kan istilahnya pusat, sentral. Dengan otak itu otot-otot bisa diperintah oleh otak. Jadi kuncinya itu di doa. Adalah ibadah doa itu adalah otaknya ibadah atau sentralnya ibadah. Lalu beliau membaca surat Al-Ghafir ayat 60, dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kepercayaan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak menyembahku. Jadi ini yang orang-orang sombong yang tidak mau berdoa. Jadi di Quran ini nyebut kalau orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, itu diartikan sombong pada Allah Ta'ala, karena merasa dirinya nggak butuh Allah. Itu bisa dikatakan dengan sombong dalam ayat ini. Jadi doa adalah kunci utama dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan pernah putus berdoa, di kapanpun, dimanapun. Apalagi kalau kita berdoa di saat kita sedih, insya Allah mustajab. Jadi kita punya harapan penuh kepada Allah Ta'ala. Kemudian dalam hadis lain Nabi bersabda, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man fatahu lahu bid du'a minkum futihat lahu abwabul ijabah. Diriwayatkan oleh Muslim atau Tabrani Al-Kabir. Jadi seseorang atau barang siapa yang baginya pintu berdoa dibuka kepada kalian, jadi jika dibuka baginya pintu doa, pintu doa dibuka pada kalian, maka dibuka juga pintu-pintu ijabah. Jadi di saat kita memulai berdoa kepada Allah dengan
itu tandanya kita sudah dibukakan pintu untuk kita berdoa, maka juga disiapkan jawabannya atau ijabahnya atau dikabulkan, itu pasti. Jadi kita yakinlah bahwa dengan kita berdoa itu adalah karunia dari Allah Ta'ala, bahwa kita sudah dibukakan pintu untuk berdoa kepada Allah, dan itu disiapkan dan pasti itu diijabah. Pintu-pintu ijabah dibuka oleh Allah Ta'ala, tinggal kitanya yang istiqomah. Dalam hadis ini disebutkan seperti itu. Ada hadis lain menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man futiha lahu minkum babu du'a futihat lahu abwabur rahmah wa masallallahu syai'an yani ahabbu ilaihi min ayyas'alu al-afiyah. Diriwayatkan Imam Tirmidzi. Barang siapa yang telah dibukakan baginya pintu doa berarti kita sudah mulai berdoa, futiha lahu abwabur rahmah. Jadi kalau kita sudah mau berdoa, tunduk, maka Allah akan bukakan pintu rahmat kepada kita. Pintu rahmat. Rahmat pemberian, kasih sayang, perhatian, itu disebut rahmat. Nanti kita bahas sendiri untuk bab rahmat itu sendiri. Dan juga dibuka pintu-pintu ijabah doa. Jadi kita, Quran kan menyebutkan ud'uni astajib lakum. Allah berkata ud'uni, mintalah kamu kepadaku, pasti aku kabulkan. Itu kan ayatnya seperti itu. Jadi kalau sudah dia meminta kepada Allah, mulai dibuka pintunya berdoa kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Tinggal kitanya mau apa enggak, kitanya merasa butuh atau tidak. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah bosan sampai hambanya yang bosan gitu. Allah tidak pernah bosan, yang bosan manusianya untuk berdoa gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi pertolongan Allah akan selalu ada selama kita minta tolong kepadanya. Itu kurang lebih gambarnya seperti itu. Kemudian di dalam hadis lain, nah ini tadi ya selesai. Jadi Allah lebih mencintai yang diminta, artinya kita saat kita berdoa, yang Allah lebih dari doa kita adalah doa yang Allah paling sukai adalah doa di saat minta kita minta kesehatan atau keselamatan, al-afiyah. Itu utama, afiyah, karena memang harta atau berupa ya, harta fulus lah bahasa uangnya, itu lebih utamakan kesehatan. Karena apa artinya uang kalau nggak ada kesehatan? Jadi fisik sehat, hati gembira, anak sehat, istri sehat, itu lebih utama daripada harta. Jadi intinya adalah semuanya serba positif lah, kurang lebih begitu. Doa kepada Allah sesuatu yang baik, yang kita menunjukkan ketundukan dan kepatuhan, merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, bahwa kita butuh apapun itu, kita minta kepada Allah. Baik. Kemudian di hadis lain, fadilah dari doa lain, Nabi Muhammad SAW menyebutkan, qala Rasul SAW, alla yuraddul qadha illa doa, wala yazidu fil umur illa albir. Riwayat Imam Tirmidzi. Al-qadha, jadi la yuraddul qadha, tidak ada yang bisa menolak qadha melainkan doa. Qadha itu ketentuan. Qadha itu ketentuan. Jadi di saat kita mungkin belum dapat pekerjaan, sulit, kok belum kebuka, ya kita berdoa kepada Allah. Karena yang bisa menghapus qadha itu adalah dengan doa. La yardul qadha illa bidu'a. Jadi saat kita berdoa kepada Allah, itu nanti qadha itu akan Allah buka, Allah kasih jalan. Kalau saya nggak salah, saya mendengar kisahnya satu perempuan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada satu perempuan datang kepada Nabi Musa alaihissalam, dia berkata, ya Nabi Allah Musa alaihissalam, saya sesungguhnya ingin mempunyai anak. Sampai saat ini saya mempunyai anak. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, si Fulan bin Fulan ini meminta kepadamu agar berikan anak. Lalu Allah berfirman kepada Musa, ya Musa, aku telah takdirkan baginya mandul, tidak punya anak. Lalu Nabi Musa menyampaikan hal tersebut
Akhirnya perempuan ini merasa sedih, lalu menikahkan Nabi Musa. Selang berapa tahun kemudian, Nabi Musa bertemu dengan orang ini, perempuan ini. Kok tiba-tiba ini perempuan menggendong bayi atau anak? Nabi Musa heran. Hai perempuan, itu yang kau pegang anak siapa? Anakku. Oh begitu katanya. Heran, terheran Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya hambamu ini yang kau takdirkan mandul tadi, kenapa dia punya anak ya Allah? Allah katakan, dia berdoa kepadaku, dia meminta kepadaku berulang-ulang, kelus dia minta kepadaku, lalu aku bukakan pintunya, pintu rahmat dan kasih sayang tadi. Di saat kita dibuka pintu doa, maka Allah berikan pintu rahmat. Akhirnya Allah kabulkan. Akhirnya kodoknya bisa dirubah dengan tadi doa. Itu kurang lebih maknanya.